Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Gifted yang dirilis pada tahun 2017. Di dalam film ini bercerita tentang seorang bocah bernama Mary yang sangat pandai dalam pelajaran matematika. Bahkan kepintarannya ini mampu mengalahkan gurunya di sekolah. Karena kepintarannya itu, Mary diincar oleh neneknya yang telah lama melupakan keberadaannya. Kemudian paman Mary yang bernama Frank berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan hak asuh Mary. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang anak kecil bernama Mary yang akan memasuki tahun pertamanya di sekolah dasar. Ia tinggal di sebuah rumah kecil yang berada di kota Florida bersama pamannya yang bernama Frank. Selain itu, Frank juga berperan sebagai wali dari Mary. Untuk mencukupi kebutuhan Mary, Frank bekerja sebagai mekanik mesin kapal. Meskipun hari ini adalah hari pertamanya bersekolah, Mary tampak tidak terlihat senang. Ia justru tidak ingin pergi ke sekolah karena menurutnya sekolah itu sangat-sangat membosankan. Frank memaksa Mary bersekolah agar dia bisa bersosialisasi dengan teman sebayanya. Setelah Mary pergi, tetangga Frank yang bernama Roberta datang menemui Frank. Ia meminta Frank untuk tidak menyekolahkan Mary karena dia adalah anak yang spesial. Roberta takut jika bakatnya diketahui, Mary akan dalam bahaya. Tapi bakat apa yang dimiliki Mary? Mary adalah anak yang memiliki bakat yang luar biasa di bidang matematika. Bahkan di usianya yang ke-6 tahun, Mary telah membaca buku persoalan matematika yang lumayan rumit. Bakatnya itu hanya ada satu di antara jutaan orang yang ada di muka bumi. Setelah Mary sampai di sekolah, dia merasa sangat bosan dengan pelajaran matematika yang sangat mudah. Lalu ia pun menyela perkataan gurunya yang bernama Bonnie. Saat itu Bonnie sedang mengajar tentang dasar perhitungan matematika. Namun Mary langsung menyela pembicaraannya. What is 9 plus 8? 17. Yeah. 57 plus 135. 192. Karena Bonnie merasa Mary adalah anak yang sok pintar, Bonnie pun memberi pertanyaan yang lumayan sulit tentang matematika pada Mary. Tapi tentu saja Mary dapat dengan mudah menjawab pertanyaan tersebut tanpa menulisnya di kertas. 57 multiplied by 135 is? 7,695. And change. Bonnie pun sangat takjub dengan bakat matematika yang dimiliki oleh Mary. Setelah itu, kepala sekolah datang mengunjungi kelas Mary. Tapi Mary malah bersikap kasar dengan meminta kepala sekolah menelpon Frank dan memintanya untuk menjemput Mary. Perlakuan Mary tentu terlihat sangat kasar di usianya yang masih muda. Kepala sekolah langsung menelpon Frank dan memintanya untuk menjemput Mary. Kemudian Mary dan Frank menghabiskan waktu di sebuah pantai. Keesokan harinya, para murid ditugaskan membawa hewan peliharaan mereka ke sekolah dan memperkenalkannya di depan kelas. Mary membawa kucing kesayangannya yang bernama Fred. Fred adalah seekor kucing yang hanya memiliki satu mata. Meskipun Frank tidak suka kucing, ia rela membiarkan Mary memelihara kucing agar Mary tetap gembira. Setelah beberapa kali masuk sekolah, Mary mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Ketika ujian berlangsung, Bonnie dengan sengaja memberi kertas ujian dengan soal matematika yang rumit pada Mary. Mary pun dapat menyelesaikan soal-soal rumit itu dengan sangat cepat. Done. Setelah ujian berakhir, Bonnie sangat penasaran dengan silsilah keluarga dari Mary. Ia pun mencoba mencari nama anggota keluarga Mary. Kemudian ia menemukan fakta bahwa Frank ternyata adalah paman Mary. Selama ini ia menyangka Frank adalah ayah dari Mary. Dahulu, Frank adalah seorang profesor di sebuah kampus ternama. Namun ketika Mary lahir, Frank mengabdikan hidupnya untuk mendidik Mary. Ibu Mary adalah seorang matematikawan terkenal bernama Diane Adler. Diane meninggal akibat bunuh diri. Diane menghabiskan seluruh hidupnya untuk memecahkan persamaan Navier-Stokes. Karena Bonnie ingin mengetahui lebih lanjut tentang masa lalu Mary, ia pun segera menemui Frank di sebuah bar. Ia dan Frank pun membicarakan tentang bagaimana Diane meninggal. Diane menjadi matematikawan karena bimbingan dari ibunya yang juga seorang ahli matematika. Sejak muda, kehidupan Diane selalu diatur oleh ibunya. Ia bahkan tidak mempunyai teman dan hanya diam di dalam rumah saja. Suatu hari, Diane jatuh cinta dengan seorang pria yang tinggal di dekat rumahnya. Mereka pun sering bertemu secara diam-diam. Ketika Diane dan pria yang dia suka pergi ke pegunungan untuk bermain ski, ibu Diane malah memanggil polisi dan menuduh pria itu sebagai penculik Diane.
Ibu Diane membuat kedua orang tua pria itu harus berurusan dengan kepolisian sehingga keluarga pria itu menjadi malu. Akibatnya pria itu pergi ke tempat yang jauh dan meninggalkan Diane yang sedang hamil. Karena hal itu, Diane menjadi depresi dan memutuskan untuk bunuh diri ketika Mary berusia 6 bulan. Sebelum meninggal, Diane meminta Frank untuk menjaga dan mendidik Mary. Sejak Mary lahir, nenek Mary sama sekali tidak peduli dengan keberadaan Mary. Keesokan harinya Mary terlibat perkelahian hingga membuat hidung kakak kelasnya menjadi patah. Hal ini terjadi karena prakarya milik temannya yang bernama Justin telah hancur akibat ulah kakak kelas itu. Kemudian kepala sekolah pun memanggil Frank ke ruangannya. Di sana, kepala sekolah itu meminta Frank untuk memasukkan Mary ke perguruan tinggi Oak, sebuah sekolah swasta yang diperuntukkan bagi anak-anak dengan bakat yang sama dengan Mary. Kepala sekolah mengetahui bakat Mary setelah Bonnie menunjukkan hasil ujian Mary yang berhasil menjawab pertanyaan matematika yang rumit. Mendengar tawaran itu, Frank langsung menolaknya dengan alasan ia ingin Mary tumbuh menjadi anak yang normal pada umumnya. Frank tidak ingin Mary menjadi seperti Diane yang tumbuh tanpa memiliki teman dan tanpa memiliki kehidupan yang normal. Beberapa hari kemudian sepulang sekolah, Mary dan Frank kedatangan tamu, yaitu nenek dari Mary. Nenek Mary bernama Evelyn. Setelah Frank menolak tawarannya, kepala sekolah langsung menghubungi pihak sekolah swasta dan Evelyn adalah salah satu petinggi sekolah itu. Evelyn datang ke rumah Mary dengan membawa banyak mainan, MacBook, dan buku-buku tentang matematika. Mary pun sangat senang ketika Evelyn berkata bahwa ada banyak soal-soal matematika yang menarik di dalam MacBook itu. Setelah mengetahui cucunya adalah jenius matematika, Evelyn berencana untuk mengambil hak asuh Mary. Ia ingin Mary mendapatkan bimbingan khusus matematika di bawah asuhannya. Evelyn terus memaksa Frank agar memberikan hak asuh Mary kepadanya. Evelyn ingin Mary melanjutkan karir yang sama dengan Diane sebagai matematikawan. Akan tetapi Frank langsung menolak hal tersebut. Frank ingin Mary memiliki kehidupan sosial layaknya manusia normal. Ia tidak ingin Mary sampai mengorbankan masa mudanya demi memenuhi keinginan Evelyn. Evelyn pun marah dan ia memutuskan untuk menempuh jalur hukum agar dia bisa mengambil Mary dari Frank. Beberapa hari kemudian, Frank dan Evelyn menghadiri sidang pertama untuk memperebutkan hak asuh Mary. Di sidang itu, Evelyn mendapatkan hak untuk mengajak Mary selama 2 hari. Lalu di malam harinya, Frank meminta Mary menginap di rumah Roberta, sedangkan dirinya akan menghabiskan malamnya di bar. Frank sangat tertekan akibat Evelyn yang ingin merebut Mary. Ia pun minum-minum di bar hingga dirinya menjadi mabuk. Di bar itu, secara tidak sengaja, Frank bertemu lagi dengan Bonnie. Mereka pun menghabiskan waktu sambil berbincang-bincang di bar itu. Dalam keadaan mabuk, Frank mengajak Bonnie pulang ke rumahnya dan mereka pun melakukan mantap-mantap. Di pagi harinya, Mary pulang ke rumah sebentar untuk mengambil DVD. Tapi dia secara tidak sengaja melihat Bonnie yang baru bangun dalam keadaan sangat telanjang. Bonnie pun sangat malu dan segera pulang ke rumah. Kemudian Frank memarahi Mary karena dia membuatnya malu. Melihat Mary menangis, Frank pun langsung meminta maaf pada Mary karena telah membentaknya. Keesokan harinya Mary diajak oleh Evelyn pergi ke Boston selama 2 hari. Di sana, Evelyn memperlihatkan foto-foto masa lalu keluarga mereka. Kemudian mereka pergi ke sekolah swasta di mana Diane bersekolah dulu. Di sana, Mary diminta untuk menjawab sebuah persoalan matematika yang sangat rumit. Persoalan itu diberikan oleh Dr. Senglen. Mary membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melihat permasalahan itu. Karena terlalu lama, Evelyn pun kecewa dan segera membawa Mary pulang. Tapi dalam perjalanan, Mary menjelaskan bahwa soal itu sengaja dibuat salah. Mendengar hal itu, Evelyn membawa Mary kembali ke hadapan Dr. Senglen untuk memberitahukan hal tersebut. Kemudian Mary memperbaiki soal itu dan mulai menjawab persoalan yang sangat rumit itu. Dr. Senglen sangat senang karena Mary sangat jenius dalam matematika. Setelah itu, Mary kembali pulang ke rumah Frank. Mary menjelaskan bahwa dia tidak suka dengan Evelyn yang selalu memerintah dan memaksanya melakukan apapun yang Evelyn mau. Lalu Frank pun berjanji bahwa dia akan selalu bersama Mary. Keesokan harinya, sidang kedua pun berlangsung. Evelyn mendatangkan seorang pria yang mengaku sebagai ayah dari Mary. Pengacara Frank mengajukan banyak pertanyaan tentang Diane dan juga Mary. Akan tetapi pria ini tidak mengetahui nama panjang dari Mary. Hal itu menjadi bukti kuat bahwa pria tersebut hanya berpura-pura menjadi ayah asli dari Mary atas perintah Evelyn. Sidang kedua pun berjalan dengan lancar. Lalu keesokan harinya, sidang ketiga pun dilanjutkan. Kini Evelyn akan dimintai keterangan mengenai kehidupan Diane. Pengacara Frank terus memojokkan posisi Evelyn dengan mengatakan bahwa Evelyn sengaja mengambil masa muda Diane demi memenuhi keinginannya sendiri. Akan tetapi Evelyn bersaksi bahwa Diane adalah anak spesial dan Diane menyadari hal itu. Kemudian Evelyn menjelaskan bahwa karena Diane spesial, dirinya tidak perlu memiliki hidup normal. Ketika Evelyn mengusir pria yang disukai Diane, Diane berterima kasih pada Evelyn karena telah mengembalikan fokusnya dalam mengerjakan Harvey Stokes.
Evelyn bersikukuh mengatakan bahwa semua itu dia lakukan untuk memajukan bangsa manusia. Setelah sidang selesai, Frank, Mary, Roberta, dan Bonnie pergi makan bersama. Dalam lamunannya, Frank memikirkan nasib Mary sambil melihatnya dari kejauhan. Ia tidak ingin Mary diambil alih oleh Evelyn. Keesokan harinya sidang keempat dilangsungkan. Kini, Frank akan diberi pertanyaan tentang kehidupan Mary di rumahnya. Akan tetapi dalam sesi itu, pengacara Evelyn banyak menjelaskan tentang Frank yang memiliki riwayat ditahan kepolisian. Selain itu, dia juga menerima laporan kasus Mary yang memukul kakak kelasnya hingga mengalami patah di bagian hidung. Pengacara Evelyn berhasil memojokkan posisi Frank. Setelah sidang, Frank terus memikirkan nasib Mary ke depannya. Kemudian pengacara Frank dan Frank melakukan pertemuan untuk membicarakan masalah itu. Pengacara Frank mendapatkan sebuah tawaran dari pengacara Evelyn, di mana mereka akan membiarkan Mary tinggal di rumah orang tua asuh. Lalu ketika Mary berusia 12 tahun, Mary bisa menentukan dengan siapa dia akan tinggal. Mendengar hal itu, Frank langsung menolaknya. Dia tidak ingin Mary tinggal jauh darinya karena dia juga telah berjanji pada Mary agar tidak meninggalkannya. Pengacara Frank menjelaskan sekali lagi bahwa itulah satu-satunya jalan tengah yang bisa mereka ambil. Dia berkata Evelyn pasti akan memenangkan hak asuh Mary karena dia bisa saja menyogok sang hakim. Dengan dipilihnya jalan tengah itu, maka kedua belah pihak tidak akan dirugikan dan juga diuntungkan. Frank pun akhirnya setuju dengan tawaran tersebut. Yang penting Mary tidak boleh tinggal dengan Evelyn. Setelah sidang terakhir, Mary akhirnya secara resmi akan tinggal di rumah orang tua asuh. Mary pun sangat sedih sekaligus marah pada Frank karena dia tega meninggalkannya padahal dia sudah berjanji untuk terus bersamanya. Dengan berat hati, Frank langsung meninggalkan Mary di rumah tersebut. Kemudian Bonnie mendatangi Frank untuk menghiburnya. Karena rindu, Frank pun datang ke rumah asuh Mary untuk meminta maaf pada Mary. Akan tetapi ayah asuh Mary malah berkata bahwa Mary tidak mau menemui Frank. Dengan sedih, Frank pun segera kembali pulang ke rumahnya. Kini, hari-hari Frank hanya dipenuhi rasa sedih dan kesepian. Ketika sedang sibuk bekerja, Bonnie menelpon Frank untuk memberitahukan tentang kucing Mary yang bernama Fred berada di sebuah tempat penampungan hewan dan sedang menunggu orang yang mau mengadopsinya. Frank pun segera pergi ke tempat penampungan hewan itu. Ia sadar bahwa Evelyn yang telah membawa Fred ke tempat penampungan hewan. Frank dengan cepat pergi ke rumah asuh Mary dan benar saja Evelyn ada di sana untuk memberi bimbingan khusus matematika pada Mary. Mary pun sangat senang ketika bertemu lagi dengan Frank. Selain menjemput Mary, Frank membawakan Evelyn sebuah laporan tentang Diane yang berhasil memecahkan persoalan bersama Navier-Stokes. Sebelum Diane bunuh diri, dia memberikan laporan itu pada Frank. Dia meminta Frank untuk berjanji padanya bahwa laporan itu harus dipublikasikan ketika Evelyn telah meninggal. Frank telah berusaha merubah keputusan Diane, tapi Diane ingin laporan itu dipublikasikan setelah kematian Evelyn. Frank meminta Evelyn untuk mempublikasikan laporan itu bersama dengan Dr. Sangland. Evelyn pun menjadi sangat sedih karena ternyata Diane ingin laporan itu dipublikasi setelah kematiannya. Lalu Evelyn dan Dr. Sangland segera mempublikasikan laporan tersebut. Beberapa bulan kemudian, Frank akhirnya menyekolahkan Mary ke sekolah swasta yang dikhususkan untuk anak berbakat. Lalu sepulang sekolah, Frank mengajak Mary ke sebuah taman, di mana taman itu Mary bisa menghabiskan masa mudanya dengan bermain bersama teman-teman sebayanya. Kini, Mary pun bisa belajar di perguruan tinggi tanpa takut kehilangan masa mudanya. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.